nama saya Ramadini Jayanti. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas remedial dari mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian. Oke, poin yang pertama yang akan saya bahas adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena tersusun dari jasad atau fisik dan ruh atau spiritual. Manusia diberi akal, fitrah, dan tanggung jawab moral sehingga mereka itu berbeda dari makhluk-makhluk lainnya, teman-teman. Oke, mereka juga memiliki kecenderungan menuju kebaikan sekaligus potensi mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya adalah dasar dan proses penciptaan manusia. Menurut Al-Quran dan hadis, manusia itu diciptakan dari saripati tanah dan berkembang dalam rahim melalui tahap nutfah, alaqah, dan mudghah. Allah meniupkan ruh sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia. Manusia diberi pendengaran, penglihatan, dan hati yang sarana untuk memahami kebenaran. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur penciptaan manusia. Yang pertama adalah jasad. Jasad itu berupa tubuh fisik yang memiliki kebutuhan biologis. Yang kedua adalah ruh. Ruh ini adalah unsur ilahi yang menjadi sumber kehidupan. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir dan membedakan benar atau salah. Yang keempat adalah nafs, yaitu jiwa atau ego yang memiliki tingkatan amarah, lawamah, dan mutmainah. Yang terakhir adalah qalb atau hati. Ini tuh pusat spiritual yang menentukan bersih atau tidaknya jiwa. Yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi manusia. Sebagai hamba Allah diciptakan untuk beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, sebuah khalifah di bumi memimpin, menjaga dan memakmurkan alam dengan keadilan serta ilmu. Yang selanjutnya adalah tujuan akhir penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah sebagai khalifah, mengualitaskan potensi iman, ilmu, dan amal salih yang untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang selanjutnya adalah hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran adalah suatu yang sesuai dengan realitas dan bersumber dari Allah. Dalam Islam, kebenaran bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, atau opini manusia. Selanjutnya adalah dasar-dasar sumber kebenaran. Dalam Islam, dalam ajaran Islam, kebenaran berasal dari Al-Quran, yaitu petunjuk hidup utama manusia. Yang kedua adalah sunnah Nabi, yaitu memperjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan ulama. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini adalah analogi untuk menentukan hukum baru. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk kebenaran, yaitu wahyu. Wahyu ini sebagai landasan utama. Yang kedua adalah akal sehat. Untuk memahami wahyu, kita memerlukan akal sehat. Yang ketiga adalah fitrah. Fitrah ini adalah kecenderungan manusia pada kebaikan. Yang ketiga adalah kejujuran. Jadi di sini kita diperlukan kejujuran untuk membentuk kebenaran. Nah, yang kelima adalah istiqomah dan ada konsistensi atau istiqomah. Yang terakhir adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya adalah teori-teori kebenaran. Yang pertama adalah teori barat. Teori barat ini, kebenaran itu diuji melalui logika, pengalaman, dan
verifikasi. Yang kedua adalah teori religius. Teori religius ini kebenaran berasal dari Tuhan dan wahyu, misalnya kayak dari Al-Quran. Yang terakhir adalah teori al-aql. Di sini itu nalar digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang terakhir adalah ruang lingkup kajian hakikat manusia dan hakikat kebenaran. Hakikat manusia membahas tentang potensi fisik atau rohani, kebebasan, tanggung jawab, kehidupan sosial, moralitas, atau perkembangan diri. Sedangkan hakikat kebenaran ini mencakup kesesuaian dengan fakta, nilai moral, kejujuran, serta kebenaran dari wahyu atau yang bersumber dari Al-Quran. Oke, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi adalah manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna karena tersusun dari jasad dan ruh, diberi akal sehat, fitrah, serta hati yang menjadikan mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan potensi tersebut, manusia memiliki dua peran utama sebagai hamba Allah yang wajib beribadah dan tunduk kepadanya, serta sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga, memimpin, dan memakmurkan alam dengan keadilan, ilmu, dan amal saleh. Tujuan akhir penciptaan manusia adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pengaktualisasian iman, ilmu, dan amal. Sementara itu, kebenaran dalam Islam bersifat mutlak, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta menjalankan dengan akal sehat, kejujuran, istiqomah, dan ketaatan. Dengan memahami hakikat dirinya, manusia mampu menegakkan kebenaran sejati sehingga tercipta kehidupan yang selaras serta kebutuhan jasmani dan rohani, serta terwujud masyarakat yang berlandaskan iman, ilmu, dan beramal. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.